Mayoritas warga DKI Jakarta menginginkan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Anies ini sudah menjaga indeks demokrasi di Jakarta sangat baik. Kita bisa lihat demokrasi di Jakarta bisa berjalan dengan baik karena tidak ada satupun orang-orang yang menghina maupun membuli Saudara Gubernur Anies Baswedan yang berujung ke aparat penegak hukum. Karena itulah seorang pemimpin. Ketika beliau sudah siap untuk memimpin rakyat, artinya apapun yang dia dapati maupun kecacian, makian, bulian, itu harus siap dihadapi. Menurut hemat saya, ya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin Jakarta yang ke depan. Di Jakarta sendiri, memang penduduknya itu tidak pernah puas, Bang Reinhardt. Jadi selalu menuntut yang lebih kepada para gubernur-gubernurnya. Setiap warga bangsa ini punya hak untuk menentukan pemimpin masa depannya. Entah itu Pak Prabowo, entah itu Mas Anies atau siapapun. Setiap warga bangsa punya hak untuk menentukan pilihannya. Saya titip dia pesan, Jakarta memerlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Anies. Yang menggunakan politik identitas, yang menggunakan politik kekuasaan sama. Ya, tugasnya adalah kita coba menegasikan hal itu. Sepakat tidak demokrasi ke depan itu tanpa politik identitas? Sepakat atau tidak? Begini ya? Tahu saya pakai begini, sepakat atau tidak? Yang jelas demokratisasi di Jakarta tertinggi kok di masa Anies. Tertinggi dari mana? Jaring-jaring, patung-patung yang udah hilang-hilang itu dijadikan standar demokrasi sama Anies. Semua kita dorong yang sudah lama berkiprah di Jakarta ini untuk terus memahami Jakarta, terus bekerja untuk Jakarta, kemudian setelah itu publik bagaimana responnya. Hal itu tercermin dari hasil jejak pendapat publik Lembaga Populi Center Target Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta dan Peta Politik 2024 yang digelar 26 Januari sampai 1 Februari 2022 yang dirilis 9 Februari 2022. Hasil survei Populi Center menunjukkan tingkat kepuasan publik ibu kota terhadap kepemimpinan Anies Baswedan mencapai 86%. Sementara tingkat keterpilihan atau elektabilitas Anies jika ikut berkompetisi di Pilpres 2024 mencapai 34,8% di antara 10 tokoh. 45,5% atas 3 tokoh mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menhan Prabowo Subianto serta 59,8% jika bersaing dengan Ganjar Pranowo. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Fox Poll Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago melihat hasil survei terhadap warga ibu kota itu sebagai hal yang wajar, apalagi melihat tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja dan kepemimpinan Anies di wilayah yang dianggap sebagai miniatur Indonesia itu. Anies wajar dan patut berbangga karena Jakarta tetap dilihat sebagai miniatur Indonesia yang cukup beragam. Secara nasional tetap sangat kompetitif, meskipun tidak ada yang terlalu superior, demikian ujar Pangi. Untuk Pilpres 2024, sambung Pangi, Jakarta masih belum bisa merepresentasikan peta politik nasional, karena untuk ranah nasional lebih heterogen modal pemilihnya. Namun Pangi melihat bahwa Anies sudah memiliki ceruk pemilih tersendiri. Beliau kan selama ini memiliki basis pemilih religius. Meski selama ini terbukti yang terpilih presiden tetap mazhab nasionalis, wakilnya baru dari ulama religius. Modelnya sudah begitu dari dulu. Jadi kalau nanti Anies berhasil menang, maka Anies mencetak rekor sejarah. Demikian paparnya. Tantangan terbesar bagi Anies untuk maju sebagai capres menurut Pangi adalah harus memenuhi 3 variabel yakni modal elektoral, tiket partai, dan modal biaya. Oleh karenanya menurut dia, hasil survei seperti Populi Center ini masih sangat berperan sebagai magnet elektoral yang mana bagi kandidat bukan kader parpol bisa nantinya dilirik partai dengan syarat elektabilitasnya moncer dan tren pertumbuhan elektabilitasnya bagus. Survei itu punya 2 tujuan. Pertama, untuk mendapatkan tiket partai kalau elektabilitasnya tinggi. Maka partai mendapat dengan sendirinya karena partai sangat pragmatis dan transaksional. Yang penting mereka bakal mendukung yang bakal menang atau bandwagon efek, demikian ujarnya. Kedua, survei juga bisa menggiring opini publik. Target survei juga bisa digunakan untuk mencari sponsor atau bohir yang membiayai. Sebab pemilu kita ini mahal, high cost, mustahil tanpa ada pemodal, demikian tutur Pangi. Target peluang Anies di Pilpres 2024, Pangi melihatnya masih sangat besar.
Yang menjadi tantangan tinggal memperbesar basis pemilihnya. Pulau Jawa lanjutnya selama ini adalah kunci penentu kemenangan dalam pemilu presiden Indonesia. Peluang untuk Pak Anies tetap terbuka lebar dan besar. Cuma sekarang ini basis pemilihnya masih kolom kecil. Beliau harus terus berupaya melakukan penetrasi basis segmen pemilih. Demikian jelasnya.